Um, Seperti yang Anda saksikan di promo, baik di medsos maupun di promo di iNews, setiap episode acara ini akan menampilkan tamu istimewa. Dan tamu saya kali ini, saya mengatakan dia adalah Man of the Week. Namanya berseliweran di berbagai media, terutama medsos. Ya, inilah the one and only Dr. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Kando, apa kabar? Baik. Terima kasih Pak Menteri. Duduk. Selamat datang di acaraku. Alhamdulillah, ini kehormatan. Ini episode pertama perdana kali dan menjadi narasumber yang pertama. Kehormatan bagi. Terima kasih banyak. Pak Menteri masih bisa tidurnya. Biasa aja kan. Baik, sebelum kita lanjut, mana waiter kita nih? Ada kayaknya yang disampaikan. Waiter, masuk. Jadi tadi dari kegiatan muter terus ya? Alhamdulillah, dari hari Senin kita menelusuri Pulau Jawa sampai ke Banyuwangi tadi. Banyuwangi? Baru terakhir. balik dari Banyuwangi tadi? Pulang dari Banyuwangi, balik dari Banyuwangi, langsung ke ada acara tadi dengan Mas Deddy Kebuse. Oke. Langsung, karena yang ngundang abang sih, kalau yang ngundang lain susah juga nolaknya. Terima kasih. Yang mengundang MNC ini susah nolak. Jadi, terima kasih atas undangannya Bang, dan ini kehormatan saya bisa hadir di sini. Ya, sekali lagi waiter silakan masuk. Jadi saya tahu Pak Menteri lagi sibuk-sibuknya, ya roadshow kemana-mana, bergerak terus. Silakan. Ini dia. Wah. Bukannya dilarang ini? udah boleh. Ini udah boleh. Ini krustasea. Pak Menteri masih, kalau melihat ini gimana pikirannya, perasaannya? Ini potensi besar di negeri ini yang belum termanfaatkan dengan baik. Ya. Tapi gara-gara ini nama Pak Menteri menjadi berita yang luar biasa ya? Ya, menjadi terkenal. Alhamdulillah. Masih ada yang hitung. Aduh, saya juga akan dapat nih. Silakan, terima Kebetulan kasih. sekali nih. Ya Pak Menteri kalau mau makan aja, santai aja. Kolesterol masih aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silat ya. Masih aktif gak sih? Masih lah. Ini mantan juara nasional. Oke. Sambil makan aja silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa, minimal minum ya. Saya cicipin lah, Cicipin. udah dinikmati. Ini enak sekali rasanya, coba. Rasanya ya. Duh. Ini nggak perlu disauskan. Sebelumnya Pak Menteri senang dengan lobster? Senang sekali. Sebenarnya kalau saya makan ini, hanya direbus, dicocol pakai kecap bawang putih. Udah cukup? Cukup. Wow. Sehat sekali. Oke Pak Menteri. Tapi ini luar biasa. Chefnya siapa sih, chefnya? Chefnya siapa sih? Nanti saya tanya lah untuk Pak Menteri lah. Nanti saya kirim melalui WA aja. Silakan Pak Menteri. Pak, kita ngomong tentang Permen nomor 12 tahun 2020 yang Pak Menteri baru keluarkan. Ya, ini isinya apa sih Pak? Kan ini yang membuat menjadi sebuah kontroversi. Ya, sebenarnya kalau kontroversi itu kan kebijakan itu kan akan selalu penuh dengan pro dan kontra. Permen nomor 12 ini sebenarnya penyempurnaan dari Permen 56. 56 yang tahun 2015. Mengatur 3 krustasea. Yang pertama adalah rajungan, kepiting, dan lobster. Lobster, oke. Kepiting, di sektor kepiting itu ada petani kepiting, pelaku usaha, masyarakat pembudidaya yang akhirnya gulung tikar karena pengaturan terhadap permen ini memukul rata. Semua wajib 150 gram baru boleh dipanen. Nah sementara ada panen pengusaha atau pelaku usaha atau masyarakat peternak kepiting ini yang suka beternak kepiting soka. Oh, yang kepiting soft soka itu ya? Yang soft shell itu, kan sekali itu kalau makan. Di atas 100 kan sudah nggak begitu lembut lagi. Ya kan dia di bawah 100. Jadi itu tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. Ya, kalau nggak bisa dijual karena kalau dijual ditangkap. Itu kepiting. Iya. Terus? Kemudian rajungan, kalau rajungan umum lah karena kan dia di alam ya. Dan kita semua setuju. Ya. Yang paling menjadi popularitas, lobster. yang luar biasa ini lobster. Lobster. Karena lobster ini secara alamiah Indonesia ini punya potensi benih lobster yang luar biasa. Setidaknya ada 27 miliar. Setahun. Itu dengan hitungan hanya 500.000 satu ekor. Satu ekor.
1 ekor menghasilkan telur setiap tahun. Nah, saya hanya menghitung, kita menghitung ini ada 2 jenis yang populer di Indonesia, yaitu mutiara dan pasir. Jadi ada 6 jenis di Indonesia, tapi ini 2 yang populer, 2 per 6 kali 25. Itu 27, itulah angka yang kita temukan. Nah, kalau 10% saja kita bisa kita optimalkan, kita ambil, kita monetize. Dan saya sangat yakin untuk menghasilkan sampai 500 juta itu butuh proses waktu yang panjang. Menghasilkan 100, 200 itu juga butuh proses waktu yang panjang. Pada saat itu ini ada dihidupkan. Ya kan, pada saat ini mereka ada masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke tergantung hidupnya dari makan dari nangkep benih lobster ini. Benih. Kita nyebutnya benur ya Pak ya? Benih lobster. Benih lobster. Baby lobster. Baby lobster. Baby lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Ada kehidupan begini, tiba-tiba ada permen ini 56 tahun 2015. Otomatis mereka yang kerja menangkap benih lobster dapat uang dari sini. Bisa nyekolahkan anak, nggak bisa lagi. Ini mulai jadi dari petani nelayan ya? Iya. Nelayan penangkap dan nangkapnya juga tidak. Ya, pembudidaya pun nggak boleh. Padahal kan apa salahnya ngambil dari alam? Ya. Dibesarkan. Itu pun nggak boleh. Kenapa? Ada nelayan kita yang membudidayanya pun diam-diam. Di atasnya kasih ikan, di bawahnya kasih lobster. Karena bersembunyi. Apa ini negeri yang kita harus katakan sudah merdeka? Dulu dianggap melanggar dong? Ya, baru-baru ini tahun 2015, tahun 2020. Sebelumnya nggak dilanggar, nggak boleh. Sebelumnya boleh menangkap dan sebagainya. Nah, sekarang di zaman saya 2000 setelah saya dilantik, ini yang menjadi dasar saya untuk melakukan perbaikan. Karena ini sebenarnya sebelum saya jadi menteri kan sudah jadi ketua Komisi 4 selama 5 tahun di DPR RI yang membidangi salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan mitranya. Jadi paham betul ya? Insya Allah saya memahami dan saya mendengar, tapi kan saya nggak bisa berbuat banyak karena keputusannya kan menteri sebelumnya ngotot untuk melakukan ini. Nah, saya hanya melihat, mengaca tadi banyaknya orang yang makan karena ini tiba-tiba berhenti. Yang bahkan ada dituduh menyelundup kemudian di penjara. Ya kan ini kan nggak benar. Jadi gini, kalau saya potong Pak Menteri. Jadi akhirnya Pak Menteri mengeluarkan Permen nomor 12 tahun 2020 yang mencabut larangan untuk penangkapan dan ekspor sekaligus. Larangan dan pengaturan terhadap kepiting yang di bawah di atas 150 gram. Jadi untuk soka kita bolehkan. Termasuk lobster. Lobster ini jadi orang-orang yang tadinya bisa mengambil bisa melakukan budidaya. Sasaran saya pertama adalah budidaya. Bang, ini budidaya ini potensinya besar sekali. 26 miliar ini kalau kita besarkan, kita jadi kalau dialamkan 0,02% saja hidupnya. Apa survivalnya? Survival rate. Jadi setiap 20.000 lobster, benih lobster ini yang akan jadi lobster dewasa hanya 1. Dan dalam aturan yang saya lakukan juga, yang kita bahas bersama, 20 mereka yang mengusahakan menangkap benih ini mau diwajibkan dalam pembesarannya mengembalikan ke alam lagi 2%. Artinya itu apa? Sudah 100 kali dari alam yang menyediakan. 2%. Jadi kalau setiap 1.000 yang diambil dari alam dibesarkan, dia wajib mengembalikan 20 ekor. 20 ekor. Kalau tadi 20.000 hanya 1 ekor, sekarang setiap 2.000 itu 2 ekor. Kalau 20.000 berarti 2. Jadi akhirnya Pak Menteri merubah aturan dan sekarang memperbolehkan untuk ditangkap, dibudidayakan dan kemudian juga untuk boleh diekspor. Ekspor itu adalah alternatif tambahan. Jadi yang paling penting target kita budidaya duluan. Nah, karena kemampuan budidaya kita belum siap, dalam pelaksanaan lapangannya barang-barang yang ada ini akan mati juga. Sementara sudah terlanjur diambil, ada potensi buyer di luar negeri untuk beli benurnya. Ya saya tahu ada kekhawatiran masyarakat yang kita nggak mau tergantung negara lain. Benar, tapi sementara ini kan belum siap, ada peluang. Kita akan menghentikan pada waktunya nanti benur ini diekspor. Begitu kita sudah siap dan ini harus kita dorong. Memulai saja belum, baru kita mulai sudah banyak yang komplain. Maaf ya, kalau banyak yang komplain pun sebenarnya kalau saya lihat
adalah masyarakat yang mungkin sebenarnya nggak banyak yang tahu tentang situasi ini. Makanya saya berikan kesempatan Pak Menteri untuk menjelaskan. Masyarakat di lapangan yang selama ini bergelut langsung dengan kehidupan ini, mereka mendukung. Kalau tidak kan saya selama di lapangan kemarin sudah di demo habis-habisan sama mereka. Sekarang? Sama pelaku. Saya datang, saya hanya diterima sama mereka, bersyukur, senang. Ya saya nggak mau jumawa, bahwa ada masukan, ada yang protes, ada juga yang memberi. Kami kan selalu terbuka. Ya. Jadi Mas Helmi, kita yang namanya peraturan ini kita buat intinya untuk menghidupi masyarakat, manfaatnya buat masyarakat. Ada alasan kok perusahaan yang dikasih, sebenarnya enggak semua perusahaan. Siapa saja, koperasi, lembaga siapa, boleh. Boleh saja ikut ke dalam ini. Ya. Ekspor, ada peluang besar. Ya. Lobster ini di Australia, yang saya sampaikan tadi itu, 1 tahun dia bisa bertelur 4 kali dalam 4 bulan musim panasnya. Berarti 1 kalinya 1 juta. Saya ngitung hanya 500.000, berarti udah 8 juta. Ada 4 juta dia 1 tahun, 1 lobster. Bagaimana ini akan punah? Ya, jadi saya ngambil mencoba untuk Pak minum aja Pak, santai-santai Pak. Jadi artinya dengan diperbolehkan untuk ditangkap, dibudidayakan, artinya potensinya akan menjadi makin besar. Karena kalau dia dibudidayakan, kemungkinan untuk dia hidupnya berapa persen Pak? Kalau dibudidayakan secara tradisional saja itu 30 sampai 80%. 30 sampai 80%. Dari 0,02%. Jadi sungguh di peningkatan ekonomi yang sangat besar. Bukankah itu manusia diajarkan untuk selalu belajar, berusaha dan mencari hal yang terbaik? Oke. Dan dalam waktu dekat saya yakin yang namanya lobster ini bisa kita kembang biakkan sendiri. Sama halnya dengan kepiting yang sekarang sudah berhasil kita kembang biakkan sendiri. Dengan memberanakkan kepiting di kolam sendiri. Sudah terbukti. Tadi kan orang takut kepiting akan punah. Enggak, kita ada. Lobster juga sama. Dan dengan alam sekarang yang menyediakan lobster pun untuk jaminan punah. Yang menentukan punah itu kan bukan kita, ada lembaga CITES ya. Ya kan? Bukan kita. Tentunya kita juga nggak mau tunggu dikatakan punah, baru kita berhenti. Enggak. Oke, tahan Pak Menteri. Tahan, ini makin menarik nih. Kita break dulu. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala. Kenapa eksportirnya kok dapat jadi itu? Tapi nanti kan setelah yang berikut ini. Minum.